Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat pemirsa Bakat TV Malang bersama saya Ju dan program podcast Bakat TV Malang. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang dimana ini, beliau ini banyak banget ternyata bidangnya. Waduh. Tapi hari ini kita ngobrol-ngobrol bidang-bidangnya beliau. Seperti apa, usaha-usahanya beliau seperti apa. Beliau juga adalah salah satu dari konsultan nih. Konsultan jasa. Misalnya mau cari jodoh, mau apa, itu bisa di sini. Nah, penasaran kan sama beliau? Siapakah beliau? Langsung aja kita kenalan. Halo, selamat sore, Bunda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam cinta kasih buat kita semua. Rahayu. 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 Bunda, ini namanya Bunda siapa? Terus Bunda nanti di sini Bunda punya usaha apa? Saya Bunda Cahaya Bintang dari Bali. Kalau bisnis, usaha itu banyak sekali ya. Tapi di Malang ini juga ada beberapa bisnis. Saya sebagai konsultan di bidang properti juga, yayasan juga. Nah, kebetulan saya juga sekarang bantu di RBR, yaitu Rumah Budaya Ratna. Jadi lebih ke budaya juga ya. Iya. Ngobrol tentang pengalaman Bunda ini udah banyak banget ya. Tahu lagi bisnis beliau juga sudah banyak banget. Kalau boleh tahu nih Bunda, ini kan kalau kita mengingat di era zaman sekarang ini ya Bunda, banyak banget orang itu kepingin mempunyai tanyakan tentang jasa-jasa, mungkin konsultasi tentang entah itu kayak jodoh, kayak apa itu memang sudah lama, udah berapa tahun atau gimana? Boleh tahu? Kalau di bidang masalah jasa sebenarnya dari kecil. Dari kecil. Ya, karena kan saya dari kecil kan dari indigo. Jadi saya punya ahli ngobatin, dan itu saya nggak tahu dari mana ya, itu otodidak semua. Setelah saya gadis ditutup, udah gitu semakin dewasa terbuka sendiri. Itu terbuka sendiri karena itu panggilan, tugas dan panggilan. Ya. Tapi dari segi kalau boleh tahu dari segi jasa ini kebanyakan dari mana aja Bunda? Ini kebanyakan orang konsultasi tentang apa nih? Kalau boleh tahu nih ya, konsultasi tentang jodoh atau tentang apa gitu, bisnis atau apa mungkin? Ini semua dari berbagai kalangan. Iya. Dan berbagai kebutuhan. Mereka kan kebanyakan ada di luar negeri juga, murid. Kebanyakan nasional sih. Nasional. Nusantara semua. Waduh, pemirsa Bakat TV ini. Kalau buat teman-teman yang ada di rumah nih ya, yang lagi aku tuh kepingin sih sebenarnya. Nah, itu bisa aja nanti konsultasi sama Bunda ya, Bunda Cahaya Bintang. Siap. Nah, ada kan nih Bunda Cahaya itu kan adalah nur. Nah, katakan nur ya. Kalau Cahaya Bintang itu menjadi seorang bintang yang sangat sukses. Amin. Jadi Bunda Cahaya Bintang ini. Ini kalau saya dulu namanya sebenarnya bukan Hartono ya, nama saya Nur Hidayatullah. Nur itu kan bintang, cahaya. Ya. Sebenarnya ada cahayanya. Tapi berhubungan langsung diganti Hartono. Diganti Itu nama. yang menyebabkan beda jadinya. Iya. Dulu kan masih kecil kan beda ya dulu sama karena sekarang. nama itu buat juga dari orang tua itu membawa berkah. Iya. Namanya salah itu juga menyebabkan kehidupannya juga tidak bagus. Oh gitu ya. Itu benar itu. Tapi kalau ngobrol masalah waduh ini kayaknya hari ini sangat lumayan ini. Tanya-tanya ini buat di rumah biar tahu juga ya Bunda ya. Iya. Tapi gini Bunda, kan saat ini kan memang saya melihat dari kota, dari manapun ini kan kayak sudah mulai banyak banget kayak berita-berita yang kayak gitu-gitu ya kan Bunda. Dari penelitian dari anak indigo juga ya sudah bilang semuanya kayak gini, kota manusia. Tapi ini kan kita nggak bahas itu ya Bunda ya, kita bahasnya tentang mungkin
eh, banyak banget sekarang ini mereka itu ingin konsultasi tentang jodoh mereka masing-masing, tapi mereka itu tidak tahu tempatnya di mana, dan juga mereka itu kadang-kadang salah jalur, apalagi untuk masalah bisnis ya. Ini bisnisnya kan banyak ditutup saat ini, nah banyak ditutup. Nah ditutup ini karena apa kan kita nggak tahu. Nah ini kalau kita membaca aura ini, kalau dari Bunda Bintang sendiri, kalau baca aura itu kayak seperti apa? Kalau aura itu dibuka dulu, Iya. konsultasinya kayak apa dulu ditaruh dulu. Biasanya seperti itu, baru kelihatan arahnya kemana. Nah kalau masalah jodoh, saya kan bukan Tuhan. Iya betul. Di sini saya cuman apa ya, perantara. Iya. Jadi kalau ada yang menanyakan begini, biasanya saya perkenalkan. Ya selama ini sih kebanyakan terjadi. Jadi. Ya. Sampai saya menikahkan. Wah. Ya. Iya, saya ini juga lagi Menikahkan. ini ya. Sampai punya anak. Ya. Itu saya selalu sama saya sampai sekarang. Tidak malah dari saya. Oh, iya. Ya. Ya, tapi kita bicara ini Bunda. Ini selain dari jasa konsultan sendiri, ini Bunda ini bisnisnya apa aja? Dulu saya waktu gadis pengusaha kontraktor. Kontraktor butik. Banyak juga sih di bidang jasa juga, dan saya kebetulan wartawan. Oh, Saya wartawan jadi penulis tuh dari SMP. SMP. Dari SMP. Iya. Tapi untuk saat ini berarti fokusnya tuh untuk saat ini Bunda? Budaya. Budaya. Dan yayasan. Dan Oh, kebetulan yayasan. saya punya yayasan di Malang. Namanya apa beritahu? Sekar Panji Wedang Nusantara. Sekar Panji Panji Wedang Nusantara. Wedang Nusantara. Jadi seluruh Nusantara ya? Ini? Iya, umum. Umum. Iya. Tapi kalau yang ikut itu dari mana aja Bunda? Apa beritahu? Umum bebas. Umum bebas. Iya. Ini kalau selama ini mungkin ada dari luar kota atau? Iya, di luar kota. Iya, yang penting niatnya baik dan tulus untuk membantu umat. Oke, siap. Iya. Amin. Ya, kalau ini kan di budaya ini kan apa ya, sekarang ini saat ini kan lagi banyak penggemarnya di Iya. Malang ini. Nah, dari Bunda sendiri, pandangan Bunda sendiri saat ini budaya di Kota Malang ini seperti apa? Budaya di Kota Malang itu sangat bagus sekali ya. Penggemarnya juga bagus, maestro dan budayawan itu bersatu saya lihat. Dan sekarang kan mulai dikembangkan itu ke mahasiswa. Mahasiswa. Ya, dan sekarang tuh saya lihat sudah mulai sadar anak-anak muda itu untuk uli-uli budaya. Iya. Jadi tidak boleh lupa dengan Jawanya ya. Ya, itu wajib. Iya, jadi harus kembali lagi ke zaman dulu kan. Iya. Kalau kita nggak boleh kembali sih, jadi maksudnya itu perilakunya. Ya. Nah, harus sopan santun, adat istiadat gitu ya. Bukan kembali, melestarikan. Melestarikan. Ya. Iya, maksudnya itu ya. Iya. Kalau kembali kan Iya, betul. kita kembali ke masa lalu Kan banyak sekarang pura-pura jadi peneliti, ya, Ternyata. pura-pura jadi apa ya, pembina ini, tahu-taunya ujung-ujungnya uang Oh, gitu. Betul. demi tenar. Nah, itu membohongi publik dan membohongi diri sendiri. Itu banyak terjadi, yang saya lihat juga di Malang di sini seperti itu. Tidak ikhlas. Jadi kayak istilahnya dimanfaatin gitu ya. Iya, itu Memanfaatkan banyak terjadi. sesuatu gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau dari Bunda sendiri ini kan mungkin udah berjuang dan berjalan udah dari tahun berapa? Perjuangannya apa itu? Untuk ini, untuk bisa jadi konsultan segala macam. Dan itu ada tamu dari awal itu. Dulunya kan mulai dari kecil atau Itu sudah dari kecil. dari kecil? Sudah dari kecil, karena saya kan harus fokus belajar ya. Hanya ditutup, nggak boleh lagi sama orang tua. Iya. Nah, semakin dewasa itu kan terbuka sendiri. Iya. Terbuka sendiri, akhirnya otomatis juga orang datang. Oh gitu. Orang datang dari berbagai orang-orang di Nusantara ini, orang luar negeri nyari saya padahal nggak punya medsos. Oh. Nggak Karena promosi. mungkin dari mulut ke mulut atau Iya. apa gitu ya, Bunda? Iya. Terus akhirnya Bunda lebih memilih untuk bikin suatu kayak yayasan kayak gitu Iya. ya tadi ya. Kayak Iya. Bunda. Karena mindset saya, hasil dari saya naror, ngajar dan lain-lain itu masuk ke kas yayasan saya.
nggak saya makan, enggak. Iya. Justru saya mencari itu untuk demi yayasan, untuk biar bisa bikin padepokan, untuk sekolah gratis, untuk pelatihan gratis. Itu niat baik saya dari dulu. Iya, berarti ini sudah mulai jalan lama ya ini ya sudahnya. Sudah beberapa tahun? Belum. Iya, Masih? baru 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya. Oh. Tapi saya berjuangnya sudah, amanahnya sudah dari dulu. Cuman terrealisasinya tuh 2 tahun kemarin, setahun ini saya sudah fix di Malang. Iya. Tapi di rumah budaya itu apakah ada pelatihan atau gimana? Pelatihan belum, nanti saya akan melatih mereka. Oh gitu ya. Untuk baca puisi atau sastra itu, karena kan ilmu saya dari SMP itu kan harus dikembangkan, harus tularkan. Ya. Untuk kan saya juga merencanakan untuk lomba cipta puisi. Ya, untuk anak-anak Malang. Ya. Ini berarti kisaran dari usia berapa sampai berapa? Untuk pertama saya ambil umum. Umum. Nih. Jadi meskipun dia sudah nggak kuliah, tapi bisa ya? Bisa. Oh, saya ambil umum. Ya, terus itu tadi programnya seperti apa nanti, lombanya itu seperti apa? Apakah itu nanti awalnya melalui online dulu, terus baru offline-nya nanti berkira menang atau gimana? Saya kirim langsung ke kantor RBR. Karena itu kan harus fisik, saya harus baca, saya harus lihat, nggak bisa lewat email itu nggak bisa. Oh. Saya harus lihat langsung. Jadi mereka nyodorkan langsung ke ini ya? Entah itu lewat apapun dia ngirim, yang penting saya lihat fisik, saya nilai. Kalau nggak, saya nggak nilai. Oh, siap. Nanti hasil dari pemenang itu akan saya lombakan. Pemenangnya cipta puisi itu akan saya lombakan menjadi lomba baca puisi. Nanti rencana saya akan pemenang itu akan saya bukukan. Oh iya. Ya. Jadi diikutkan lagi gitu ya? Ya, dikompetisikan. Ya. Oh. Ya. Tapi ada keinginan nggak Bunda Jaya Bintang itu untuk bikin suatu komunitas? Nah, komunitas untuk misalnya baca puisi nih, ada komunitasnya. Nanti setiap bulan sekali ketemu, ada pertemuan itu, ada pemikiran ada, seperti itu? Karena di Bali saya seperti itu. Saya kan pemain teater. Iya. Ya, di Bali seperti itu kan. Saya dulu waktu zaman SMA itu penggagas majalah Wiyata Mandala itu. Saya sendiri sama teman-teman itu untuk seluruh masyarakat Bali dan umum. Oh, berarti ini apa intinya itu ada komunitas sendiri yang dimana nanti bakal di-up-kan gitu ya semuanya? Iya. Tujuan saya memang itu. Wah, siap. Makanya saya ingin ilmu yang saya punya dulu itu saya kembangkan di RBR. Untuk anak-anak kampus terutama. Dan kami sudah ke kampus-kampus. Sudah beliau, para dosen sudah welcome. Kalau dari RBR ini sebenarnya ini yang mendirikan Bunda sendiri atau mungkin ada dari kerjasama gitu? Bukan, beliau kan Ibu Ratna. Oh, Ibu Ratna. Ya, saya di sini sebagai membantu aja. Oh, siap. Ya, karena saya ingin pemuda-pemuda sekarang, mahasiswa itu pada khususnya itu mengembangkan dunia sastra. Oh, boleh. Ya, karena saya dulu di dunia sastra itu saya menghasilkan uang banyak. Saya ajarkan mereka gimana cara menghasilkan uang dengan cara menulis. Gitu. Dengan cara ini ya, jadi membuat sebuah konsep untuk puisi kan juga nggak ada mudah ya? Puisi juga, prosa, artikel, apa aja. Jadi kayak pendek cerpen gitu, ya. Berarti kayak sama aja kayak kita bikin cerpen kan nanti bisa dibikinkan film kayak apa? Iya, bisa. Naskah gitu ya? Oh, ada. Karena dulu kan saya nulisnya seperti itu. Iya. Jadi hasilnya memang lumayan. Iya. Jadi keren banget ya ini ya Bunda ini ya, punya pemikiran yang benar-benar bisa membuat orang itu, menggagas orang itu biar apa ya, mereka punya ilmu gitu. Iya. Dan mereka apalagi saat ini kan kalau kita belajar di mana-mana itu kan pasti orang didiknya adalah waduh belajar di Korea masih mahal. Nah pasti kan gitu. Waduh belajar di Korea masih mahal. Nah kalau kita punya pemikiran seperti itu kan juga sebenarnya bisa membantu mereka. Gitu. Tapi kalau caranya gini Bunda, misalnya ada yang mau gabung nih di
apa tadi di puisi atau apa? Itu apakah mereka memang ada pendaftarannya atau mungkin ada seperti apa gitu? Kalau Adminnya? kalau kalau komunitasnya enggak. Enggak ya? Tapi kalau mereka ikut lomba ya bayar. Oh ya. Ya karena itu kan untuk uangnya itu nanti untuk beli hadiah, Oh, iya. untuk operasional itu kan bayar. Jadi kalau masuk komunitasnya enggak ya? Enggak. Itu ada komunitasnya, itu ada kayak semacam Facebook, di komunitas Facebook atau mungkin ada sendiri, mungkin datang ke sana. Kalau Facebook, kalau medsos belum, kita masih sementara ini masih kita pertemuan aja. Oke. Nah ini buat pemirsa Bangga TV ini ada lomba cipta puisi. Nah mungkin buat teman-teman yang suka hobi dengan puisi, bikin puisi segala macam, bisa ikutan di Rumah Budaya Ratna. Ya, Rumah Budaya Ratna. Di situ nanti akan dinilai langsung sama Bunda Cahaya Bintang. Seperti apa? Nah, di situ juga punya banyak pengalaman nantinya. Buat teman-teman diajarin yang namanya gimana caranya membuat artikel, puisi, segala macam. Dan itu memang puisi itu tidak mudah, teman-teman. Kita membuat sebuah puisi, rangkaian puisi itu juga bisa mengena ke masyarakat itu susah. Nah, makanya dengan adanya Bunda Cahaya Bintang ini mungkin bisa mengajarkan ya Bunda ya. Siap. Bisa mengajarkan buat teman-teman semua biar teman-teman paham. Oh seperti ini. Jadi kita berapa bait itu kan kita berbait itu kan kita pasti tidak mungkin sama ya Bunda ya. Iya. Sama aja kayak kita bikin sebuah lagu. Nah, lagu itu kan juga sama. Awalnya pembukaan, pertengahan, terus penutupan. Tidak hanya puisi, apa aja. Apa aja gitu. Prosa, artikel, cerpen, itu semua. Intinya ke sastra Indonesia. Nah, sastra Indonesia nih. Tapi di situ kan nanti rencananya Bunda sendiri kan, saya Bunda kan ada kayak apa namanya, pelatihnya juga ya. Apakah Bunda sendiri yang melatih atau ada orang lain yang melatih? Ada saya, ada orang lain. Oh ya, ada orang lain. Wah. Ya. Penasaran nih. Oh, ada senior. Nanti kita pasti main-main ke sana, ingin lihat. Iya. Itu tempatnya di mana kalau boleh tahu? Di Rumah Budaya Jalan Diponegoro, nomor 3. Nggih. Jalan Diponegoro. Nomor 3. Malang. Nggih. Kota. Ya. Oh, Jalan Diponegoro nomor 3. Sudah banyak di seluruh kampus ke sana. Sana. Ada punyanya Ibu Ratna almarhum, beliau dosen UB. Wah. Punya 300 novel kalau nggak salah. Oh, jadi ini saat ini luar biasa. Iya, jadi saat ini Bunda Cahaya Bintang untuk membantu di sana ya. Iya, sebagai hati nurani saya, karena saya juga orang penulis dulu dari SMP, jadi saya ingin menyalurkan hobi saya dan menyalurkan ilmu saya kepada generasi muda. Waduh, sip. Dan ini Bunda, ini saya mau tanya-tanya, ini kan tadi tentang lomba. Tapi oh ya, buat teman-teman biar tahu nih Bunda, kalau cara ikutan lomba cipta puisi ini seperti apa nih? Mungkin buat teman-teman biar tahu. Nanti flyernya saya flyernya ini. Ya, nunggu flyernya ya teman-teman ya. Ya. Nanti ada kok, ini di sosmed di mana itu pasti ada nanti flyernya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman, ya mungkin ketinggalan. Itu berarti diadakan bulan Februari, tapi mulai di atas tanggal 20 sudah bisa daftar. Oh gitu ya. Jadi daftar online langsung ya? Iya. Oke, siap. Ya, ini saya mau tanya ini tentang Bunda ini kan pasti banyak ya. Sekarang ini saat ini kayak ada sukanya, ada dukanya di bidang seperti ini ya Bunda ya. Jasa-jasa ini kan banyak, ada yang komplain, ada yang enggak. Kan pasti itu di dalam dunia bisnis itu pasti kan ada. Kalau dari Bunda sendiri, Bunda Cahaya Bintang, ada nggak sih nggak mengalami suka dukanya gitu menjalani sebuah semacam ini? Kalau masalah bisnis banyak. Bukan orang komplain, tapi saya ditipu. Oh gitu. Ya kalau masalah bisnis ya. Yeah. Tapi kalau masalah jasa konsultan ini sangat menyenangkan. Berbagai macam manu ya Om. Ya, tapi nggak ada sih yang komplain. Nggak ada sih. Nah berarti suka dukanya seperti itu. Tapi di bisnis itu kan udah jalani udah lama ya? Sudah. Saya itu dididik bisnis itu dari kecil. Jadi sudah biasa melihat hal-hal yang seperti itu. Sudah kebal. Oh, ya.
Ada nggak sih Bunda, sing intinya orang tuh sirik sama Bunda, kok kok bisa sih banyak banget di sana, kok nggak di sini gitu, ada nggak seperti itu? Banyak, Pernah ngalami Bunda? banyak banget. Sampai iri semua gitu ya? Iya, Tapi menyikapinya gimana? tutup mata, tutup telinga. Iya betul. Selama kita tidak merugikan mereka, saya tidak menipu mereka, fine-fine aja. Ya, berpikir positif. Iya. Untuk kliennya Bunda sendiri itu dari usia berapa sampai berapa untuk yang jasa konsultan? Dari usia hamil sampai ada, dari bayi sampai sampai tua, sampai segala macam. Jasa ada. konsultasi ada ya? Ada. Jadi buat Tidak melihat umur, usia, dari mana, tidak. Siapa yang datang saya bantu. Iya. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu jasa konsultasi tentang itu ya, mungkin tentang bisnis, tentang konsultasi tentang jodoh segala macam, itu langsung aja ke Bunda Cahaya Bintang. Di sini sudah ahlinya beliau. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah pilih orang, karena ketika salah pilih orang kita nggak tahu ya nasib kita seperti apa. Jadi Bunda Cahaya Bintang ini sudah terpercaya. Jadi nanti ya memang gini, semua itu yang ngatur adalah Gusti Allah. Kita hanya perantara. Ya. Jadi kita itu jangan sampai kita itu dituhankan. Kita bukan Tuhan. Kita adalah manusia perantara yang dimana membantu teman-teman menjembatani supaya nanti jalannya lancar gitu ya Bunda. Betul. Kalau kita bilang kita ini, wah aku yang menjagokan, manusia tidak ada yang hebat. Iya. Ya. Yang hebat itu hanya milik Allah. Betul. Kalau kita hanya perantara. Betul. Tapi gini Bunda, kan banyak sekarang ini orang itu salah jalan. Ya. Oke. Salah jalan itu mereka ke ini, ke ini. Tapi kalau dari Bunda sendiri melihat sosok, misalnya contoh nih, bukan contoh ini ya. Misalnya contoh, saya ini bisa nggak sih jadi orang sukses gitu kan, dari penglihatan Bunda langsung gitu ya. Itu biasanya itu ada ya kayak gitu nggak Bunda? Tanya-tanya. Banyak ya? Ya, sombong. Iya. Sombong, serakah, dan terlalu percaya diri. Oh, berarti itu yang dilihat Bunda seperti itu ya? Iya, angkuh, egois. Tapi itu lahiriah dan batinnya ya. Iya. Iya, pengalaman. Biasanya saya arahkan. Iya. Ya, dengan menghipno mereka, menenangkan mereka biar dia sadar, itu aja. Tapi kata-kata yang minta bantuan Bunda pernah kayak gitu, kata itu tidak Bunda? Banyak. Kalau dia jadi pasti kayak gini ya? Ya, pasti melupakan jasa orang. Iya juga sih, kadang-kadang gitu. Saya bebannya. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Iya. Kan rezeki datang dari lain. Iya betul, rezeki gak di dia tapi di orang lain kan. Karena saya sangat percaya dengan hukum karma. Oh betul. Ya, sangat saya percaya. Tapi kita ikhlas gitu ya, istilahnya Iya. meskipun orangnya kayak gitu udah Ya nggak biarin apa-apa, aja gitu. nggak apa-apa. Oke, iya. Ya, harus itu yang kita jalankan. Iya, mungkin buat teman-teman semua yang ingin banget konsultasi bisa langsung. Nanti bisa di ini nggak ada nomornya bisa dihubungi. Lewat jenengan. Lewat saya. Iya. Iya lewat sini. Iya. Lewat sini aja. Iya. Nanti ditulis ya, nanti Iya. ditulis. Apa lewat Pak TV boleh ya? Iya. Boleh. Ya, nanti kalau butuh apa-apa tentang Bunda Cahaya Bintang langsung lewat Pak TV boleh. Nanti biar Pak Sugi yang ini. Iya. Ya Bunda, ini kalau saya ngobrol sekarang ini kan melihat apa ya? Saat ini kan banyak orang yang berkeluh kesah. Iya. Ya, tapi karena kehidupan itu kan tidak bisa tahu ya dia itu kehidupannya seperti apa mereka, dan berkeluh kesah semua. Kalau Bunda sendiri melihat mungkin malam ini seperti apa? Mungkin cuma kelihatan aja ya, tapi nggak ada. Ya. Malang ini sangat indah. Iya. Ini spiritualnya sangat tinggi. Ya. Ini sebenarnya kota yang spiritual. Tapi ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab
merusak. Padahal ini anunya adem ya. Adem. Cuman ada orang yang merusak hal yang kayak gitu akhirnya. Iya. Kesakralan itu dirusak dengan orang luar. Orang luar itu ingin terkenal di sini, Iya. tapi orang di sini itu tidak dikasih naik. Oh, jadi kayak gini ya modelnya. Karena ini kan ada omongan ya. Mungkin ini kalau persoalan saya nih ya. Iya. Kita itu mau sukses di mana itu kayak susah, tapi di luar itu gampang. Itu apakah karena ada sangkut pautnya dengan itu ya tadi? Apa gimana? Mestinya orang Malang itu memajukan Malangnya sendiri. Iya, betul. Iya. Harusnya gitu. Iya. Cuman banyak kan yang memajukan Malang itu malah bukan orang Malang sendiri. Karena orang Malang itu tidak diberi kesempatan sama orang luar. Oh. Iya. Orang luar itu Iya. lebih maju di sini, orang Malang itu mengalah. Mengalah. Iya. Makanya kok. Itu yang sangat saya sayangkan, itu yang saya lihat sekarang saat ini. Oh, Makanya saya selalu bicara pada budaya itu seperti itu. Kenapa orang luar jadi seperti ini? Kenapa bukan orang sini jadi seperti pengurus atau gini? Kenapa orang luar? Iya. Kenapa orang luar memajukan Malang tapi dia bawa nama Malang? Iya, betul. Tapi bukan orang Malang, gitu. Itu yang buat tanda tanya buat saya. Itu PR juga sih sebenarnya. Iya, soalnya gini Bunda, selama ini kan saya melihat dari sisi apa ya, kesuksesan itu ya. Iya. Banyak kan yang nyuksesin Malang itu malah dari orang luar kota ya pastinya. Kita tanya mesti ketuanya siapa, dari mana? Oh dari ini. Iya. Manajernya dari mana? Dari ini. Nah, kok gak Malang gitu loh. Nah ini yang dibuat pertanyaan sih sebenarnya. Ini tidak rahasia umum sih, sebenarnya kan udah banyak ya. Iya. Ini udah rahasia Yang umum terjadi sudah. Yang terjadi Iya. sudah gitu. Nah ini makanya mumpung ada Bunda Jaya Binda kan ini kita tanya-tanya seperti itu. Jadi supaya nanti kita tahu jawabannya seperti apa. Ya kan makanya ternyata benar. Ternyata itu memang malah tidak dikasih kesempatan itu ya. Iya. Karena orang luar itu lebih dulu di sini tidak menanyakan siapa orang Malang. Iya. Dan orang Malang itu juga memberi kesempatan orang luar di sini. Sebenarnya orang luar itu bisa di sini, tapi tidak terlalu mendalam. Iya. Sebenarnya dia tidak menguasai, tapi menjadi partner. Partner gitu ya. Iya, partner itu iya. Tapi tetap mestinya orang Malang jadi ketua, mestinya seperti itu. Iya, betul. Waduh seru banget ya pemirsa ya. Kita memang hari ini saat ini kan kita tinggal di Malang. Jadi saya tanya sama beliau tentang kenapa sih Malang ini dikatakanlah sebenarnya adalah kota maju. Tapi ternyata banyak orang saya tanyain bahwa justru malah bukan orang Malang. Justru yang memajukan itu orang luar. Nah, makanya ini buat pertanyaan ini sebenarnya. Ini pertanyaan banyak teman-teman sebenarnya. Saya buat teman-teman, kenapa kok hanya orang luar yang bisa nyuksesin Malang? Kenapa bukan orang Malang asli? Nah, disinilah akhirnya kita berpikirnya adalah dua kali lagi, ya kan? Iya. Akhirnya kayak gini, kalau kita susah ya di Malang naik ya, oh berarti di apa ya? Kayaknya di ini ya, berarti dianu sama pihaknya Malang juga kan ya. Iya. Sebenarnya Malang itu nggak ingin bahwa orang luar itu sukses gitu kan, sebenarnya kan gitu kan. Nah, tapi hanya karena itu tadi sebenarnya jawabannya. Sebenarnya gini ya Mas. Iya. Kalau orang Malang sendiri yang memajukan Malang pasti dengan hati nurani yang terus Iya. ikhlas. Nah, Iya. kalau orang luar ingin memajukan Malang pasti tanda kutip ada maksud tertentu. Iya. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Oke. Gitu. Wah. Yang saya lihat itu seperti itu, atas Iya. nama ini, kedoknya begini, ujung-ujungnya uang. Itu yang saya lihat sendiri dan sahabat saya sendiri seperti itu. Iya. Dan ini sudah terjadi ya berkali-kali. Sudah. Banyak. Banyak banget seperti itu. Iya. Iya, betul. Kalau saya mendirikan yayasan ini memang untuk Malang dan umum, Iya. bukan untuk diri saya sendiri, bukan. Kalau saya pribadi juga ya kepingin seperti itu ya. Iya. Karena kita kan harus tulus dari Nah, hati. iya. Meskipun kita bukan orang Malang asli, tapi kan kita Iya. harus benar-benar
tulus dan apa jujur. tulus dan jujur, dan itu harus ada orang Malang ya di dalamnya. Iya. Enggak boleh kita langsung orang luar semua. Iya, Kita betul. Iya. Jadi ada di dalamnya orang Malang. Makanya ya benar itu tadi kata Bunda tadi, istilahnya partner. Jadi kita nggak boleh melupakan siapa jasa-jasa siapa yang ada di Malang, kan gitu ya Bunda ya. Siapa tuan rumahnya, rumah siapa yang kita masuki, rumah siapa yang kita tempatin. Itu intinya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Tapi kita bukan menguasai, bukan menguasai. Tapi tetap kita majukan orang aslinya Malang, kita di belakang layar. Iya. Jadi harus seperti itu ya buat teman-teman semua ya. Intinya jawabannya dari Bunda Jaya Bintang seperti itu, karena banyak yang tanya-tanya sama saya juga, dan hari ini mumpung ada Bunda, langsung saya tanya sama Bunda. Dan jawabannya sudah ada ya teman-teman ya. Bahkan buat teman-teman semua yang ada di rumah yang mau tanya-tanya juga nanti bisa melalui kita. Nanti kita akan tanya sama Bunda, jawabannya akan kita kirim ke teman-teman juga nanti ya di rumah. Jadi banyak sekali sih kadang-kadang kalau tentang seperti itu banyak senang Bunda, banyak senang dan banyak tanya gitu. Tapi kan ini kan kita hari ini pinginnya adalah langsung sama Bunda seperti apa, dan salah satu pertanyaan dari mereka itu adalah itu tadi, mungkin itu yang pertanyaan dari mereka, makanya saya tanyakan sama Bunda seperti itu. Nah, yang penting kita tidak menyinggung namanya Sarah dan apapun itu ya. Kita di sini sama-sama ya. Modalnya itu jujur, tulus, ikhlas. Jujur, tulus, ikhlas. Dimanapun kita berada pasti aman, santai dan tenang. Oke. Modalnya itu dimanapun kita berada pasti disenangin orang. Intinya jujur dan tulus, ikhlas, membantu. Jadi 3 itu ya. Jujur, tulus, ikhlas. Iya, oke, siap. Buat teman-teman jangan lupa jujur, tulus, ikhlas. Diingat-ingat ya. Iya, nanti saya ingat juga Bunda. Nanti kalau saya lupa diingetin. Rezeki akan ngalir sendiri loh. Iya, betul. Iya. Karena kita dipercaya. Iya, kalau gitu mungkin ini Bunda, harapannya Bunda apa untuk Malang sendiri? Saya berharapnya itu Malang ini maju seperti mercusuar dunia. Itu harapan saya, dan saya siap membantu walaupun di belakang layar. Tapi yang saya inginkan orang asli Malang, orang luar itu sebagai partner dan bekerja di belakang layar dengan jujur, tulus, ikhlas. Jujur, tulus, ikhlas. Ingat-ingat kata-kata hari ini adalah jujur, tulus, ikhlas. Ya, ini kan saya sendiri. Iya, betul. Karena saya buktikan sendiri. Iya. Siap-siap. Modal utama itu. Karena jika datang sendiri, karena kita dipercaya. Dimanapun kita dicari orang, bukan kita mencari orang. Betul. Ya, rezeki akan datang sendiri, bukan kita mengejar rezeki. Iya, kalau mengejar itu capek ya. Iyalah, kita duduk karena kita dipercaya orang, karena kejujuran kita, ketulusan kita, orang percaya sama kita. Tamu itu adalah rezeki. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Jangan lupa jujur, tulus, ikhlas. Kata-kata hari ini 3 itu. Ya Bunda, mungkin ini terakhir kalinya. Ini kan nanti kita akan ngobrol lagi sama Bunda, tapi nantinya ya depannya kita ngobrol lebih eksklusif lagi ya Bunda. Siap. Ini kita bikin kalinya adalah tadi kan adalah harapan, yang kedua adalah gini Bunda, kan pasti teman-teman ini kan penasaran sama Bunda. Ya, ini pasti penasaran sama Bunda Jaya Bintang itu seperti apa sih? Nah, ada nggak sih nanti kalau bikin satu acara gitu, mungkin mengundang teman-teman, ada nggak seperti itu? Siap. Atau bisa ya mungkin kayak gitu ya? Bisa. Nanti mungkin biar teman-teman semua tuh tahu. Nah, seperti apa? Tapi di sisi lain itu nanti siapa tahu nanti ada kayak ramalan segala macam gitu ya. Boleh. Siap. Oke ya, buat teman-teman semua, pokoknya jangan kemana-mana ya. Pokoknya di sini kita sama Bunda Jaya Bintang ini sudah luar biasa. Beliau banyak banget yang diperjuangkan untuk Kota Malang. Siapa tahu nanti kedepannya beliau juga bisa menyukseskan Malang.
juga bisa teman-teman Malang bisa sukses dan lancar semua. Amin. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Bunda saya Bintang. Semoga kita nanti ketemu next ya, kita bisa ngobrol lagi eksklusif. Siap. Pastinya bersama saya Jo sama Bunda Cahaya Bintang dari Bali. Iya, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.